Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar memasang slider di website WordPress menggunakan plugin dari Smart Slider. Saya merekomendasikan plugin ini, selain ringan juga sangat gampang digunakan. Contoh pertama, kita bisa buat slider seperti ini. Slide dan kontennya berbeda di setiap slide-nya. Contoh kedua, bisa juga buat kontennya tetap dengan background yang berubah seperti ini. Contoh ketiga, full width slider dengan background degradasi warna seperti ini. Contoh keempat, slider dengan efek shadow di bawah jadi terlihat seperti melengkung. Contoh kelima, slider dengan thumbnail di bawah sebagai navigasinya, seperti ini. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Pertama, masuk ke dashboard WordPress, lalu hover ke plugin, dan add new. Di search box, ketik Smart Slider 3. Nah, ini dia pluginnya dengan lebih dari 600.000 installer dan review yang sangat baik. Sekarang, klik install, lalu aktifkan. Nah, kita refresh dulu ya, atau klik saja ini dashboard. Nah, sekarang kita hover ke Smart Slider, lalu klik. Nah, inilah dashboard dari Smart Slider. Sekarang, agar lebih mudah, saya akan mendownload template library yang sudah disiapkan. Klik template library. Kalian bisa cari yang free saja ya. Klik yang free. Dan di template library ini, itu ada berbagai macam slider yang bisa kita gunakan. Nah, di sini, pilih salah satu slider yang akan kita gunakan dasarnya. Nanti kita bisa rubah foto, konten, dan lain-lainnya. Contohnya, saya akan memilih template yang ini ya. Untuk mendownload versi free-nya, kita harus memasukkan email dulu, lalu klik Get Free Slider. Nah, ini dia slidernya. Demo template yang tadi itu sudah kita download. Settingnya ada di sini. Oke, nanti saya akan jelaskan settingnya. Sekarang saya akan download satu template lagi untuk contoh. Lalu klik template library. Saya akan coba download template ini ya sebagai contoh untuk thumbnail slider. Oke, ini dia slidernya. Sekarang saya akan kembali ke dashboard dulu. Atau klik Smart Slider ini. Oke, di dashboardnya sekarang sudah ada 2 demo template slider yang kita download tadi, plus 1 sampel slider. Nah, sekarang slidernya itu kita bisa tambahkan di page maupun di post. Contoh saya akan buat di page ya. Klik page, add new. Contoh slider page 1. Saya akan gunakan Elementor Canvas agar tidak ada footer dan header. Jika kalian menggunakan page builder yang lain, itu disesuaikan saja. Nah, saya kebetulan menggunakan Elementor Page Builder sebagai dasar untuk membuat website. Setelah itu klik Publish. Kita juga bisa langsung menambahkan slidernya di page seperti ini. Klik Add Block. Lalu di search box-nya ketik saja Smart Slider. Nah, ini dia Smart Slider 3. Kalian tinggal klik saja. Lalu silakan pilih slider yang ingin ditampilkan. Oke. Oke, sekarang saya akan remove dulu yang ini. Saya akan gunakan edit dengan Elementor. Di search box Elementor, ketik Smart Slider. Nah, ini dia pluginnya. Drag ke kolom. Lalu pilih demo template slidernya. Dan sekarang slidernya sudah ada di page ini. Saya akan update dulu. Lalu view page. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Sekarang saya akan sesuaikan gambar dan konten lainnya. Kembali ke dashboard Smart Slider. Saya akan edit slidernya. Klik Edit.
Nah, seperti kita lihat, di sini ada 6 slider ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini saya akan edit slide yang pertama. Ini dia gambarnya. Ini adalah background-nya, teman-teman. Sedangkan ini adalah kontennya. Pertama, saya akan ganti background-nya dulu. Klik background. Lalu kita bisa ambil dari sini, background. Oke, misalnya ini gambarnya. Insert. Nah, maka sekarang gambar background-nya sudah berganti. Begitupun dengan kontennya. Kalian bisa klik aja. Lalu edit di sini tulisannya. Misalnya, beats. Nah, ini linknya kalian bisa paste di sini. Kalau ada external link ya. Nah, untuk internal link kalian bisa klik yang hijau ini. Dan pilih internal link dari page atau post kalian. Nah, ini target linknya. Jika kalian pilih new, ketika diklik nanti akan membuka jendela baru di browser. Sesuaikan juga ukurannya di desktop, tablet, maupun di smartphone. Jika sudah semua, klik save. Lalu kembali ke slide. Klik. Nah, lanjutkan untuk mengedit slide lainnya. Oke? Untuk merubah setting, scroll ke bawah. Saya jelaskan sedikit. Di sini ada publish. Kalian bisa lihat di situ ada shortcode yang kita bisa taruh di page dan post. Fungsinya sama seperti tadi. Lalu ada general settingnya. Lalu ada setting untuk size. Nah, di sini kita bisa atur responsive modenya. Misalnya kita pilih full width. Lalu slider size-nya kita juga bisa ganti seperti ini. Kita juga bisa mengenable autoplay-nya agar slide-nya itu otomatis jalan sendiri. Lalu ada optimize yang kalian bisa enable. Optimize ini untuk mengurangi kualitas gambarnya agar slide-nya itu bisa loading lebih cepat. Loading ini untuk animasi loadingnya pada saat awal buka slider itu, kalian bisa enable atau off-kan. Dan developer, ini untuk yang mengerti coding CSS ya. Oke, itu dia penjelasannya. Sekarang saya akan off-kan saja yang tidak saya perlukan. Lalu klik save. Saya akan refresh dulu page-nya. Nah, sekarang slidernya sudah menjadi full width seperti ini. Karena tadi settingnya memang saya rubah menjadi full width. Nah, itu tadi setting untuk slide-nya. Sekarang jika kalian scroll ke bawah, nah di sini ada setting untuk arrow, yaitu tanda panah untuk next slider. Lalu ada bullets untuk mengetahui posisi slider kita. Kita juga bisa buat slider dengan text bar, seperti ini. Thumbnail, jadi ada thumbnailnya, ada gambar kecil di bawah slider. Dan juga shadow untuk memberikan efek shadow atau bayangan di bawah slider. Untuk menampilkan slider di post, ini saya sudah punya sampel postnya. Sekarang kita akan edit post. Misalnya, saya ingin menampilkan slidernya di bawah ini ya. Di bawah subjudul ini. Klik Add Block. Lalu di search box-nya ketik Smart Slider. Lalu klik. Lalu select atau pilih slide yang mana mau ditampilkan. Nah, sekarang saya ingin menampilkan slide dengan thumbnail ini yang sudah saya download tadi. Dari edit post ini memang tidak nampak, teman-teman. Kita update dulu. Setelah itu, klik preview. Nah, kita bisa lihat di sini, sekarang slidernya sudah ditambahkan di post. Oke. Kita juga bisa membuat slider dengan kreasi sendiri. Caranya, klik New Slider, lalu tambahkan nama, misalnya Home Slider.
Kita juga bisa custom ukurannya sesuai yang kita inginkan. 1920 kali 1080. Lalu kita bisa pilih bentuk slidernya. Ini ada default, full width, atau juga dengan thumbnail. Saya akan pilih yang full width, lalu klik create. Kita bisa menambahkan slide berapa saja di sini. Nah, misalnya di slide pertama, klik. Saya ingin menambahkan background ini. Klik select. Klik. Maka background-nya akan ada di sini. Kita juga bisa menambahkan elemen lainnya seperti heading. Klik aja tanda plus ini. Kita bisa menambahkan teks. Dan juga button. Seperti ini teman-teman. Nah, tinggal di drag and drop saja. Nah, dengan ini kalian bisa berkreasi sendiri tanpa menggunakan template. Tapi jika kalian ingin cepat, itu kita bisa menggunakan template. Dengan template yang free saja, itu saya rasa untuk buat slider yang standar itu sudah cukup teman-teman. Oh ya, kalian juga bisa cek slider Pro-nya. Di sini banyak jenis slider yang bisa kita download, tapi itu berbayar teman-teman. Yang Pro, kita akan mendapatkan fitur animasinya lebih banyak, dan juga template yang di-download juga lebih banyak. Contohnya ini. Nah, ini slidernya, itu animasinya, efek animasinya itu lebih banyak. Jadi bisa seperti ini teman-teman. Oke, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman.